Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdasari dengan NIM 862312022008 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah. Yang pertama, definisi manajemen keuangan menurut teori. Manajemen keuangan menurut teori adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan atau memperoleh dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target tertentu. Yang kedua, menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama yaitu Grant Steinberg. Menurut Grant Steinberg, manajemen keuangan secara umum biasanya didefinisikan sebagai cara bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang, bagaimana cara menggunakan uang tersebut, bagaimana cara mendistribusikannya. Yang kedua, Dehman. Dehman menyebut bahwa manajemen keuangan adalah upaya menyediakan dana dan menyediakan dana yang ada untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, Erlina S.E. Menurut Erlina S.E., yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah pengaturan terhadap aspek-aspek keuangan sebuah perusahaan. Aspek-aspek tersebut mencakup mencari dana, penggunaan dana, dan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Yang keempat, Bambang Rianto. Manajemen keuangan merupakan sebuah semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin, syarat-syarat yang membawa keuntungan maksimal serta memanfaatkan dana tersebut dengan cara yang paling efisien. Yang kelima, Brigham dan Houston. Berdasarkan buku yang ditulis dengan Brigham Houston, manajemen keuangan adalah bidang yang paling luas dan dengan kesempatan karir terbesar dalam bidang keuangan. Yang keenam, V.J.L. Macy. Manajemen keuangan merupakan kegiatan operasional dalam bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memanfaatkan uang yang ada secara efektif sesuai dengan kebutuhan operasional yang efisien. Yang ketujuh, Weston dan Copeland. Berdasarkan buku yang ditulis oleh pakar keuangan Weston dan Copeland, diterjemahkan oleh Jaka W. dan Kirbandoko, disebutkan bahwa manajemen keuangan bisa dirumuskan dengan tanggung jawab dan fungsi dari manajer keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan umumnya terkait keputusan tentang pembiayaan kegiatan usaha, penanaman modal, serta pembagian dividen bagi para pemegang saham. Yang kedelapan, Sutrisno. Pengertian manajemen keuangan menurut Sutrisno adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mendapatkan dana dengan biaya yang rendah serta upaya untuk memanfaatkan serta mengalokasikan dana secara efisien. Adapun soal yang kedua yaitu tujuan manajemen keuangan. Adapun tujuan manajemen keuangan yang pertama, untuk memastikan pengembalian yang memadai kepada pemegang saham ini, bergantung pada kapasitas pendapatan, harga pasar saham, dan harapan pemegang saham. Yang kedua, untuk memastikan pemanfaatan dana yang optimal. Setelah dana diperoleh, dana tersebut harus bisa dimanfaatkan dengan cara seoptimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Yang ketiga, untuk memastikan keamanan investasi, artinya dan harus diinvestasikan dalam usaha yang aman sehingga tingkat. Yang keempat, untuk merencanakan struktur modal yang sehat, harus ada komposisi modal yang sehat dan adil sehingga keseimbangan antara untung dan modal ekuitas bisa tetap terjaga. Soal yang ketiga yaitu fungsi manajemen keuangan.
Ada beberapa fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, estimasi kebutuhan modal. Manajer keuangan harus membuat estimasi kebutuhan modal perusahaan. Ini akan tergantung pada biaya dan keuntungan yang diharapkan serta program dan kebijakan masa depan yang menjadi perhatian perusahaan. Estimasi harus dibuat dengan cara yang memadai untuk meningkatkan kapasitas pendapatan perusahaan. Yang kedua, penentuan komposisi modal. Setelah estimasi dibuat, struktur modal harus diputuskan. Ini melibatkan analisis ekuitas, utang jangka pendek dan jangka panjang. Juga akan tergantung pada proporsi modal ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan dan tambahan yang harus dikumpulkan dan pihak luar. Yang ketiga, pilihan sumber dana untuk dana tambahan yang akan diperoleh. Perusahaan memiliki beberapa opsi, antara lain menerbitkan saham dan surat utang. Yang kedua, pinjaman yang akan diambil dari bank dan lembaga keuangan yang lain. Yang terakhir, simpanan masyarakat yang ditarik seperti dalam bentuk obligasi. Fungsi yang keempat yaitu investasi dana. Manajer keuangan harus memutuskan untuk mengalokasikan dana ke usaha yang menguntungkan sehingga ada keamanan dalam investasi dan pengambilan yang reguler bisa didapatkan. Yang kelima, surplus. Keputusan terkait laba bersih harus dilakukan oleh manajer keuangan. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, deklarasi dividen. Ini termasuk mengidentifikasi tingkat dividen dan manfaat lain seperti bonus. Cara yang kedua, dalam ditahan volume harus diputuskan dan ini bergantung pada rencana ekspansi, inovasi serta diversifikasi perusahaan. Fungsi yang keenam, manajemen kas. Manajer keuangan harus membuat keputusan terkait dengan manajemen kas. Uang tunai dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti pembayaran gaji karyawan, membayar tagihan listrik, air, internal, pembayaran kepada kreditur, pemenuhan kewajiban lancar, pemeliharaan presiden yang cukup, pembelian bahan baku, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kontrol keuangan. Manajer keuangan tidak hanya harus merencanakan, mendapatkan dan memanfaatkan dana saja. Dia juga harus melakukan kontrol atas keuangan. Ini bisa dilakukan dengan berbagai teknik, analisis rasio, perkiraan keuangan, pengendalian biaya dan laba, dan lain